Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya, Kisah Miyaji, Praktisi Supranatural, Advisor, Intuisi, dan Astral, Guru Besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini temanya adalah cara melepaskan energi yang bukan milik kita. Tema kali ini sebenarnya adalah tema latihannya. Latihan untuk mungkin membersihkan hati atau melembutkan hati. Di dalam konsep agama, di dalam hadis, apabila ada orang yang menzolimin kita atau mengintimidasi kita, cara yang terbaik adalah mendoakannya, mendoakan kesehatannya, mendoakan rezekinya lebih banyak, lebih kaya, lebih sukses, dan segala macam. Dan apabila dia itu lebih kaya, lebih sukses daripada yang sekarang, maka sifat zolimnya akan berkurang. Dan kelebihan untuk kita, yakinlah bahwa Allah akan lebih mensukseskan kita terlebih dahulu. Kalaupun tidak, minimal kita sudah bersih dari kotoran-kotoran batin yang ada di hati kita. Itu cara melembutkan hati. Tetapi banyak juga teman-teman yang memang dalam konsep ini agak sulit untuk memaafkan atau mengampuni, atau juga bahkan mendoakan ya orang tersebut untuk sukses. Nah, cara yang paling gampang adalah metode melepaskan energi yang bukan milik kita. Kenapa harus dilepaskan? Karena secara tidak langsung manusia itu terdiri dari pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Nah, di pikiran sadar ini mungkin segala macam informasi tentang orang yang kita benci atau yang membuat kita kecewa, atau orang yang menzolimi kita atau mengintimidasi kita, itu ada semua. Bahkan dia masuk di dalam alam pikiran itu setiap hari, setiap detik. Sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Di dalam alam bawah sadar dia menyimpan. Jadi segala macam tindakan tanduk kita, walaupun tidak bertemu dengan orangnya kayaknya enak banget gitu ya. Kalau ketemu orangnya pengennya kayaknya meludahi aja. Tetapi saat ketemu dengan orangnya tambah jadi. Nah, ini dua ini yang akan justru menyebabkan diri kita terpuruk ya. Karena memang kalau alam bawah sadar ini 88% mempengaruhi tindakan di pikiran sadar. Jadi apapun yang kita kerjakan itu dipengaruhi oleh 88% pikiran alam bawah sadar. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah dia masuk ke dalam memorial, yaitu pikiran tidak sadar. Nah, kalau dia sudah masuk ke pikiran tidak sadar, ini justru akan menjadikan perubahan di DNA ya. Kita sesungguhnya sedang melukis urat-uratan atau benang kusut ya. Setiap hari saat kita memikirkan dendam kita, kesal kita, kecewa kita, amarah kita di situ, itu secara tidak langsung kita sedang melukis urat-uratannya atau ruatan, maka disebut ruatan. Nah, cara yang paling gampang bukan tidak memikirkannya. Ya, ada teman-teman juga, oh sudah aku cuek aja, aku nggak mau memikirkan dia lagi dan aku nggak mau berhubungan dengan dia lagi. Tetapi kalau dia sudah masuk di dalam pikiran tidak sadar, sesungguhnya DNA kita itu sudah diubah. Ya, sudah softwarenya sudah dimasukin virus. Jadi untuk keluar nggak sulit. Cara yang paling gampang adalah memutus tali-tali tadi. Ya, tali-tali benang kusut tadi itu diputuskan, dihapuskan, ya, diinstal ulang untuk melepaskan energi yang memang bukan milik kita. Kita harus lepaskan. Nah, teknik ini adalah teknik latihan yang akan saya jelaskan sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman semuanya menonton video ini sampai selesai ya. Karena memang untuk di closing nanti video ini akan saya kasih tahu caranya dengan simpel cara melepaskannya. Tetapi saya akan bercerita dulu, menjelaskan dulu metode ini kenapa bisa seperti ini. Karena memang cara yang paling gampang seperti itu, ketimbang ya memang kita harus mendoakan dia, ya mendoakan kesehatannya, mendoakan rezekinya, semoga dia lebih sukses atau segala macam. Ya, karena Allah juga akan mengembalikan itu kepada kita. Sesungguhnya saat kita memaafkan seseorang, aslinya ya kita sesungguhnya memaafkan diri kita sendiri atau mengampuni diri kita sendiri. Tetapi untuk sebagian teman-teman ini agak sulit sekali ya, karena sudah kebenciannya luar biasa, sudah berkarat.
boro-boro doain dia, ada juga nyumpahin. Nah, sumpah serapah ini yang menyebabkan emosi kita selalu tidak stabil dan menyebabkan penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit psikosomatis, penyakit-penyakit psikis yang lain atau dampak-dampak yang lain ya, baik itu di tubuh ataupun di pikiran kita. Jadi stres atau sampai stroke, ada juga yang memang ya jadi melamun ya karena selalu diintimidasi, merasa kok dizolimi, merasa tidak puas atau gimana. Nah, cara yang terbaik adalah memang melepaskan energi ini, istilahnya letting go ya. Jadi teknik ini mungkin sebagian teman belum ada yang paham, cuman saya akan pelan-pelan menjelaskannya. Jadi kalau kita mau, ini juga bisa untuk kesuksesan juga ya, karena memang ini cara menginstal ulang pikiran tidak sadar tadi ya. Jadi teknik ini juga bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain, tetapi saya bicara di sini adalah tujuan untuk melepaskan diri kita dari energi-energi yang memang bukan milik kita. Jadi dibuang aja, dilepaskan, jadi letting go aja, supaya tidak memiliki beban, tidak stres, dan kita hidup lebih lebih enjoy, lebih damai, lebih bahagia, dan memang penuh dengan rasa cinta. Jadi kita lebih sadar diri ya, spiritual kita juga lebih mapan, emosi kita stabil, dan kita tidak marah-marah melulu ya. Jadi teknik ini memang teknik spiritual yang tingkat kesadarannya memang arahnya ke arah kedamaian ya, atau ketenangan. Nah, latihannya adalah caranya tarik napas yang dalam dulu 3 kali ya, tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut ya. Tapi saat mengeluarkannya itu vakumkan ya, perut itu dikosongkan dari udaranya. Contohnya seperti ini. Jadi perut itu sampai kempes banget ya, 3 kali ya. Boleh diulang lagi, repetisi 3 kali. Dengan niat aku melepaskan semua apapun energi yang bukan milikku. Jadi di situ akan terasa banget ya, kita melepaskan beban yang memang ada di dalam DNA kita, bukan di dalam batinnya, tapi di dalam DNA kita, yaitu saat kita kepikiran dengan orang-orang tersebut yang memang selalu mengganggu kehidupan spiritual kita ya. Terus vakumkannya. Nah, yang ketiga adalah tarik napas dalam, terus keluarkan lewat hidung, mulutnya ditutup ya. Dengannya di dalam hati aja. Aku melepaskan semua energi apapun ya yang bukan milikku, yang bukan milik saya. Dan saya sudah berdamai dengan masa lalu. Saya sudah memaafkannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi afirmasi ini memang sangat-sangat berguna sekali untuk pribadi diri kita sendiri, untuk spiritualnya lebih mapan. Jadi kedepannya lebih tenang. Nah, ada juga teman-teman yang mungkin pembahasan ini, oh itu spiritual tuh yang begini, yang bisa melihat ini atau melihat itu. Bukan ya, spiritual itu aslinya kesadaran murni. Jadi saat kita sadar bahwa diri kita ini sakit, sadar diri kita ini terbebani dengan satu beban yang memang bukan milik kita, ya memang saat itulah kita sudah mencapai tingkatan smart berspiritual. Jadi smart berspiritual itu yaitu kita sadar bahwa ada sesuatu yang merubah diri kita secara tidak langsung, yaitu kekusutan dari luar, energi-energi yang memang negatif dari luar yang kita tarik secara tidak kita sadari ya, vibrasi itu sudah menarik. Jadi semakin besar kita benci terhadap seseorang itu, semakin kita dendam terhadap seseorang itu, sesungguhnya secara tidak langsung kita menarik semua nasib-nasib buruk dia, termasuk semua penyakit-penyakitnya kepada diri kita. Nah, makanya orang-orang yang memang punya dendam, punya rasa sakit hati yang luar biasa, itu dampak sakitnya sampai ke ranah fisik ya. Fisiknya bisa ya macam-macam ya, baik stroke, stres, atau segala macam. Nah, cara yang paling gampang adalah seperti itu, dari dengan teknik pernapasan ya. Tarik napas yang dalam, keluarkan lewat mulut sampai vakum ya, vakum perutnya ya.
kosongkan setelah repetisi 3 kali. Terus yang sekalinya, yang penutupnya, closingnya adalah tarik napas lewat hidung, mulutnya ditutup. Terus keluarkan yang kuat dengan niat, ya. Lebih niatnya, aku melepaskan semua energi-energi apapun yang bukan milikku atau milik saya, dan saya sudah memaafkan trauma-trauma masa lalu, saya sudah memaafkannya juga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, latihan ini bisa dilatih setiap hari saat kita teringat atau kesel terhadap seseorang itu. Jadi latihannya bukan pagi, siang, sore, ataupun malam atau sebelum tidur, bukan. Tapi latihannya saat kita benar-benar memang mau melepaskan seseorang itu di dalam diri kita, ya, yang membayang-bayangi kita, itu harus dilakukan seperti itu. Mudah-mudahan dengan teknik seperti ini teman-teman jadi lebih fresh, lebih segar, ya, lebih berenergi, dan auranya, aura positifnya luar biasa. Jadi memiliki aha momen yang luar biasa, memiliki ide-ide cemerlang yang lain untuk lebih fokus kepada tujuan-tujuan atau goal-goal yang memang sudah di planning sebelumnya. Nah, kalau memang belum, teman-teman bisa coba ini, ya. Kalau memang belum mengerti, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab, saya akan bimbing dan arahkan, ya. Mudah-mudahan juga ini bisa mengedukasi teman-teman yang memang memiliki penyakit anxiety disorder atau penyakit-penyakit psikosomatik yang lainnya. Dengan teknik seperti ini bisa sembuh, ya, atau GERD atau segala macam. Nah, ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan. Jadi apabila memang kita merasa ketakutan atau kekurangan, teman-teman bisa mencoba metode ini atau teknik ini setiap hari, ya. Apabila itu perasaan itu muncul, ya, teknik seperti ini bisa digunakan dengan menggunakan afirmasi, saya melepaskan energi apapun yang bukan milik saya, dan saya sudah memaafkan masa lalu saya sudah berdamai dengan diri saya sudah memaafkan semuanya, saya sudah mengampuninya, terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada diri ini. Jadi setiap kita teringat, tarik napas, hembuskan napasnya sampai vakum, ya, repetisi 3 kali, dan 1 kali closingnya adalah tarik napas lewat hidung, mulutnya ditutup, terus dikeluarkan, ya. Semoga latihan ini banyak membantu teman-teman yang lain yang memang mengalami dampak-dampak penyakit secara fisik maupun secara psikis. Ilmu katon mesti kedeleng, lamun kedeleng orang mesti katon. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi dari Kisah Miaji.